Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sungguh sangat luar biasa bahwa hari ini kita masih dapat merasakan kasih setia Tuhan di dalam hidup kita. Sekalipun COVID-19 belum berlalu, tetapi penyertaan Tuhan tetap ada di dalam hidup kita. Terkhusus buat kita semua Moria GBKP sedunia. 2 hari yang lalu kita merayakan ulang tahun Moria GBKP sedunia yang ke-63. Patutlah kita semua Moria bersyukur betapa hebat, betapa besar kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita Moria. Kita masih mampu bertahan, membawa seisi keluarga kita untuk tetap setia di dalam Tuhan dengan sikap yang lemah lembut. Sungguh baik Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, yang senantiasa menunjukkan kasih setianya di dalam hidup kita. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita angkat satu pujian. Kita mau katakan, Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Kita angkat pujian ini dengan sukacita.
luar biasa. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, begitulah Allah senantiasa menunjukkan kasih setianya di dalam hidup kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Sejak kita ada, sejak kita lahir, Tuhan telah menetapkan rancangan-rancangan yang terbaik di dalam hidup kita. Setiap ketetapan Tuhan, setiap rancangan Tuhan di dalam hidup kita, Dia selalu merancangkan yang terbaik. Mari kita tetap setia kepada Tuhan, tetap setia sehingga rancangan yang terbaik yang Tuhan telah siapkan bagi kita dapat kita miliki. Kita tetap setia kepada Tuhan karena Allah itu sungguh sangat baik. Mari kita angkat pujian. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Kita angkat pujian ini. Tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Rancangan Tuhan di dalam hidup kita. Dia telah memilih kita, menetapkan bahwa kita adalah anak, bagian di dalam kerajaan Allah. Apapun yang Tuhan telah rancangkan, apapun yang Tuhan telah siapkan di dalam hidup kita, itu yang terbaik. Saudaraku yang kekasih, rencana Tuhan adalah rencana yang terindah. Mari kita angkat pujian ini. Rencana indah telah Kau siapkan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Shalom, mujujuah man kita kerina. Saudara-saudari terkasih di dalam nama Tuhan, salam sehat, tetap semangat dalam melewati hari-hari di tengah masa pandemi COVID-19. Dan marilah kita bersyukur kepada Tuhan atas kasih karunia-Nya di dalam kehidupan kita. Selamat datang di ibadah live streaming GBKP Cengkareng. Tuhan memberkati kita semua. Sebelum kita memulai kebaktian ini,
marilah kita mendengarkan beberapa penekanan dalam warta jemaat kita. Pengkhotbah pada kebaktian kita minggu ini nanti disampaikan oleh Pendeta Martinus Liur dari Gereja Kristen Oikumene di Indonesia. Majelis Runggun Gereja telah menerima persembahan dari jemaat berupa persembahan persepuluhan, kemudian kerja rani. Kiranya Tuhan memberkati pada Bapak, Ibu, Saudara sekalian sesuai tertera dalam warta jemaat kita. Kemudian untuk kerja rani sesuai dengan kesepakatan kita bahwa ini waktunya telah lewat, untuk Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang tertera namanya nanti dalam warta jemaat pada halaman 6, 7, dan 8 bisa ditransfer kepada rekening Runggun atas nama Pertua Irwan Sembiring dengan nomor rekening sesuai dengan tertera dalam warta jemaat kita. Selanjutnya, lanjutan katekisasi tahap ataupun belajar ngawan dilaksanakan pada hari ini, Minggu 18 Oktober 2020 pukul 13.00 secara virtual Zoom. Link sudah dikirim kepada grup WA katekisasi dan dimohon kehadiran orang tua untuk mendampinginya. Selanjutnya, pelaksanaan baptis dan ngawan untuk anak kita yang sedang mengikuti katekisasi dilakukan secara bertahap dengan jadwal Minggu 25 Oktober 2020, kemudian Minggu 1 November, selanjutnya Minggu 8 November, dan terakhir 15 November 2020. Selanjutnya kebaktian PA Permorimar ataupun kebaktian PA Permata, Moria, dan Mamre akan dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober 2020 jam 19.00 secara virtual Zoom dan akan dilayani oleh Pendeta Krismas Barus. Kebaktian pemberkatan perkawinan saudara-saudari terkasih kita yang bernama Epa Herawati Berusinuraya dan M. Iksan dilaksanakan pada hari Selasa 27 Oktober 2020 di GBKP Nang Blawan. Berita diakonia, berita duka cita, telah berpulang ke rumah Bapa di surga saudara terkasih kita, anak keluarga dari Bapak Agung yang tersebut namanya Agung Sembiring pada hari Senin 12 Oktober 2020 di Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng dan telah dimakamkan di TPU Tegal Alur pada hari Senin 12 Oktober 2020 jam 15.00. Mari kita doakan agar keluarga yang ditinggalkan diberikan ketegaran dan kekuatan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk kebaktian penghiburan dilaksanakan pada hari Senin 19 Oktober 2020 pukul 19.00 secara virtual Zoom. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, besok kita mengikuti kebaktian penghiburan untuk saudara terkasih kita keluarga Bapak Agung Sembiring. Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan selamat ulang tahun pernikahan antara tanggal 17 Oktober sampai dengan 24 Oktober 2020. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian sesuai dengan nama yang tertera pada warta jemaat kita. Demikian penekanan warta jemaat kita minggu ini. Untuk selanjutnya secara lengkap bisa dilihat
pada WA Group yang telah di-link di WA Group Warta Jemaat kita. Panggilan beribadah. Saudara terkasih, pada hari ini kita memasuki ibadah Minggu Muria. Selamat HUT Muria yang ke-63 tahun. Tuhan memberkati, tetap sehat dan sejahtera. Biarlah Muria semakin luar biasa dipakai oleh Tuhan. Saudara terkasih, HUT Muria tepatnya jatuh pada tanggal 16 Oktober 1957. Nama Moria diambil dari Gunung Moria, di mana Ishak akan dipersembahkan oleh Abraham. Tuhan memberkati Moria, tetaplah setia di dalam panggilan hidup sebagai kawan sekerja Tuhan. Kami undang, mari kita bangkit berdiri, kita bernyanyi Kitab Denden nomor 372 bait 1, 2, dan 3. Di dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, di dalam nama Tuhan Yesus yang telah menebus dosa manusia, dan di dalam nama Roh Kudus yang memampukan kita untuk hidup saling mengasihi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa yang telah menciptakan perempuan sebagai ibu, dan di dalam kasih Kristus yang memampukan Moria menjadi saksi, dan di dalam kuat kuasa Roh Kudus yang memampukan Moria tetap setia. Amin. Tempuhlah jalan yang rata, dan hendaklah tetap segala jalanmu. Amsal 4 ayat 26. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 355, bait 1, 2, dan 3. Yesus memanggil, mari segera, ikutlah jalan selamat bakal, jangan sesat
Yesus dalam terang di rumah yang kekal. Jemaat, kami persilakan duduk. Ya Tuhan kami, yang tetap merancang kebaikan di dalam hidup kami naikkan syukur kepadamu ya Tuhan. Betapa kami berharga di matamu, dan Engkau senantiasa melayakkan kami menjadi alat di tanganmu untuk menghadirkan damai sejahtera di dunia ini. Ya Tuhan yang Maha Baik, kami bersyukur untuk keberadaan Moria GBKP yang pada minggu ini kami memperingati kelahiran yang ke-63 tahun. Bersama dengan Moria, kami satukan gerak langkah untuk terus mengikuti firman Tuhan, sehingga kami semua Tuhan boleh pakai untuk menyelamatkan kehidupan kami. Dan pandemi COVID-19 tidak akan memadamkan semangat hati kami untuk terus bersaksi akan kebesaran Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita bernyanyi dari kitab Mendenden nomor 280, bait 1 dan 2. Tiba saatnya kita mendengarkan pujian dari Moria Klasis Jakarta, Banten.
Terima kasih atas pujian yang dipersembahkan Moria Klasis Jakarta, Banten. Tuhan memberkati. Pembacaan Alkitab bagian yang pertama. Titus 2 ayat 3 sampai 5. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Jangan menfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetap cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda, mengasihi suami dan anak-anaknya. Hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Demikian pembacaan Alkitab bagian yang pertama. Berbahagialah setiap yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukan di dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus untuk pembacaan dan pemberitaan firman Allah. Kita berdoa. Ya Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami umat-Mu bersekutu sekalipun melalui teknologi virtual. Engkau tetap hadir, menyapa kami dengan firman-Mu. Biarlah kami tidak hanya mendapatkan pengetahuan tentang Alkitab, tapi kami mengalami kebenaran, kuasa, dan kasih firman Allah. Urapi hamba-Mu dan setiap umat-Mu, supaya kami sungguh-sungguh mengalaminya secara khusus buat kaum Moria yang hari ini bersama seluruh wanita GBKP di seluruh dunia merayakan hari ulang tahunnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Mazmur 131 ayat 1 sampai 3 demikian firman Tuhan. Tuhan, aku tidak tinggi hati dan tidak memandang dengan sombong. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku, seperti anak yang disapih berbaring dekat ibunya, ya seperti anak yang disapih jiwaku dalam diriku. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, dari sekarang sampai selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tema hari ini ialah ibu yang menghadirkan damai. Oleh karena hari ini kita merayakan hari ulang tahun Moria, Gereja Batak Karo Protestan. Kai beritandu Moria. Amin. Haleluya. Ternyata wanita itu ditetapkan Allah tidak sekedar untuk melahirkan anak. Tapi wanita itu ditetapkan Allah untuk mempromosikan isi hati Allah bagi dunia. Wanita itu diciptakan Allah untuk memamerkan karakter Allah bagi dunia. Dan itu terbukti ketika Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, Dia lahir dari kandungan seorang wanita. Dengan perkataan lain, kandungan wanita adalah logistik Tuhan untuk penyelamatan umat manusia. Kandungan wanita seolah-olah dipinjam Tuhan untuk menyelamatkan setiap generasi. Seorang pemimpin dunia, Sekjen PBB, Kofi Annan, dia berkata begini, kalau Anda merusak seorang wanita, maka Anda sedang merusak sebuah bangsa, bahkan mematikan sebuah generasi bangsa. Tapi mari kita jujur saudara-saudara, hari-hari ini di berbagai tempat kita mendengar berita, menyaksikan di televisi atau media sosial yang menjadi korban sia-sia di berbagai kesempatan ialah kaum wanita. Ditambah dengan anak-anak. Dan saya mengamati gereja pada umumnya hanya mengurusi korban.
Kita menghabiskan dana, waktu, tenaga, program untuk mengurusi korban-korban. Mengurusi wanita sebagai korban, mengurusi anak-anak sebagai korban. Tapi kita tidak pernah mengurusi pembuat korban. Mengurusi korban tidak akan pernah selesai. Tapi menyelesaikan pembuat korban akan mengakhiri korban itu sendiri. Kementerian Perempuan dan Anak dalam satu kesempatan dialog dengan kami, mereka mengungkapkan sebuah data yang sangat mencengangkan. 98% kontribusi KDRT, 98% kontributor KDRT adalah kaum pria. Dan 98% itu 4 jenis pria. Yang pertama suaminya, yang kedua mantan suaminya, yang ketiga pacar laki-laki, yang keempat mantan pacar laki-laki. Jadi kontributor terbesar bagi kehancuran generasi adalah pria. Kita mencatat di Alkitab, Firaun seorang pria yang membunuh anak-anak. Herodes seorang pria yang membunuh anak-anak. Dan kita melihat di berbagai tempat, baik di zaman Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, kitab Imamat menerangkan banyak pria mempersembahkan anaknya kepada dewa Moloch dengan cara membakarnya di depan berhalanya. Dan kalau kita jujur, gereja modern hari-hari ini justru membiarkan korban semakin banyak. Karena itu sebenarnya ulang tahun Moria hari ini, sebenarnya firman itu lebih cocok diberikan kepada para pria. Karena kalau kita jujur, di gereja yang paling banyak menghadiri ibadah itu wanita. Yang paling banyak menghadiri ibadah PJJ wanita. Yang bawa anak ke sekolah minggu wanita. Yang antar anak ke TK wanita. Yang antar anak ke SMP wanita, mamanya juga. Yang menghadap wali kelas SMA, mamanya juga. Yang pergi cari kos buat anaknya kuliah di kota lain, mamanya juga. Giliran anak sudah sarjana, ibadah pengucapan syukur yang sambutan bapaknya. Oh, nggak tahu malu ini. Harusnya kau cuci piring di belakang, mamanya yang sambutan. Mamanya mengandung dia sejak 0 tahun. 0 hari sampai 9 bulan, 9 hari. Dia menanggung seluruh beban. Tetapi mereka selalu menjadi second class. Dalam budaya-budaya tertentu, wanita selalu menjadi nomor 2 atau nomor terakhir. Tapi hari ini firman Tuhan menyingkapkan sebuah rahasia besar. Penulis Mazmur 131 mengungkapkan beberapa prinsip ilahi. Perhatikan, Mazmur 131 adalah sebuah nyanyian perjalanan berjumpa dengan Allah di bait Allah. Sebuah nyanyian ziarah. Karena kota Sion, kota Allah, bait Allah itu di atas bukit. Saudara-saudara yang pernah ke Yerusalem pasti tahu. Dan segala bangsa sedang berduyun-duyun untuk menyembah Allah. Dalam perjalanan itulah Raja Daud menyingkapkan rahasia kedamaian. Yang pertama dia berkata, "Ya Tuhan, aku tidak tinggi hati." Tinggi hati kata lainnya sombong. Dengan tingkatan meremehkan orang lain.
Kenapa itu prinsip Daud bilang begitu? Oleh karena Saul masih berkuasa sebagai raja, tetapi Saul telah dicabut roh Tuhan daripadanya. Saul telah ditolak oleh Tuhan, dan Raja Daud sudah diurapi Tuhan, tetapi Daud tidak mau mengambil alih. Dia menunggu ketetapan Tuhan tepat pada waktunya. Dan karena itu Daud menjadi musuh Saul. Saul dan seluruh tentaranya ingin menghancurkan Daud. Dalam konteks itulah Daud mengajak umat yang percaya kepada Allah untuk membuat keputusan. Aku tidak tinggi hati, aku bergantung sepenuhnya pada otoritas Tuhan. Aku bergantung sepenuhnya pada kehendak Tuhan. Mungkin Saul sudah mati dan memang dia sudah tidak ada, tapi spirit Saul masih berlangsung sampai hari ini. Berapa banyak wanita yang tertekan, berapa wanita yang tidak bebas mengekspresikan imannya dan kebebasannya untuk menikmati hidup. Kita sedang menghadapi spirit Saul yang hebat. Dia bernama pandemi. Dan dalam situasi pandemik, siapakah yang paling banyak mengalami penderitaan? Bukankah wanita? Karena mereka tidak bebas untuk menikmati hak-hak hidupnya. Dan spirit Saul masih bersarang di kebanyakan pria yang bawaannya hanya menghakimi, ingin menghancurkan, ingin mematikan orang lain. Dan ini waktunya khotbah buat wanita, tapi pria yang harus bertobat. Amin Bapak. Haleluya. Termasuk saya juga harus bertobat. Dan tidak memandang dengan sombong. Sekalipun dia diurapi oleh Tuhan, tetapi dia tidak meremehkan orang lain. Sekalipun Anda punya gaji besar, hai Mamre, sekalipun Anda punya jabatan yang tinggi, pertanyaannya, apakah Anda memandang rendah istrimu? Apakah Anda memandang rendah anak-anakmu? Itu spirit Saul. Dan karena itu Raja Daud mengajak umat yang menyembah untuk memastikan bahwa mereka tetap bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara, ayat yang kedua. Sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku. Dia tidak panik dalam situasi yang begitu mencekam. Dia dikejar-kejar oleh Raja Saul dan seluruh tentaranya. Dia tetap tenang dengan membuat ilustrasi seorang anak yang disapih dan berbaring dekat ibunya. Disapih artinya dia telah lepas susu dari ibunya. Dia berpindah dari karakter anak-anak menjadi karakter orang dewasa. Dan karena itu kita semua harus disapih. Berpindah dari karakter anak-anak menjadi karakter orang dewasa. Tidak mudah tersinggung. Tidak mudah memfitnah orang lain. Tidak mudah gosip. Tidak mudah menghakimi. Karena anak yang disapi telah berpindah jalurnya. Dalam Titus pasal 2 yang tadi dibaca pertama kali, dia mengungkapkan beberapa rahasia perempuan tua. Ya, sekarang banyak Moria usia sudah tua, tapi gayanya masih gaya anak muda. Lihat aja rambutnya, udah putih, tetap aja dicat lagi. Saya ingatkan Nande ingat, Alkitab bilang rambut putih itu kemuliaan. Ya, kalau sudah cat rambut nanti kalau udah sakit, lalu minta sama Tuhan, Tuhan tolong, janji Tuhan kan gendong sampai masa putih rambut. Tuhan bilang kamu masih kuat, itu buktinya rambutmu masih hitam itu. Makanya jangan cat rambut, biasa aja, santai aja. Nande,
Ada juga yang pergi operasi plastik. Saya mau beritahu, jangan coba-coba operasi plastik. Indonesia ini musim panas, nanti plastik meleleh. Biasa aja. Karena Tuhan tidak pakai body, dia pakai kandunganmu. Dia pakai isi hatimu untuk mengubah segala sesuatu. Maka Titus bilang, perempuan-perempuan yang tua, saya ulangi, perempuan-perempuan yang tua, sadar udah tua, jangan gaya kayak anak muda, pakai jeans ketat, bajunya masih kelihatan dadanya, gaya lagi di jalan raya. Itu bukan perempuan tua. Perempuan tua itu lihat ciri-cirinya, hidupnya sebagai orang yang beribadah. Dan orang yang beribadah itu, dia menyembah Tuhan di tempat-tempat tersembunyi. Menyembah Tuhan tanpa diketahui orang lain, tapi Tuhan melihat penyembahanmu. Tempat penyembahan yang paling hebat bukan di altar gereja, bukan di panggung-panggung, tapi di dalam kamarmu engkau menyembah Tuhan. Itu yang disebut wanita yang beribadah kepada Tuhan. Dia mengandalkan Tuhan. 1 Petrus 3 berkata dia menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anak. Sebuah penegasan yang paling dahsyat buat wanita-wanita tua. Jadi Moria di usia yang ke-63, firman Tuhan mengingatkan kita, sembah Tuhan, mengandalkan Tuhan, beribadah kepada Tuhan, mengajarkan anak-anak gadis kita untuk kelak mereka menghormati suaminya, dan mereka mendidik anak-anak mereka di dalam Tuhan. Itulah penetapan Allah. Tidak hanya itu, tapi mereka diminta supaya hidup bijaksana dan suci. Rajin mengatur rumah tangganya. Kadang-kadang kalau datang tamu ke rumah, kita segera beresin rumah. Mama-mama sibuk beresin rumahnya, beresin meja makannya kalau ada tamu. Tapi kalau suaminya pulang, rumah tetap berantakan, meja makan pun berantakan. Padahal yang punya andil utama untuk mengurusi rumah kita adalah suami. Tempat yang paling aman buat seorang suami, saya ulangi, tempat yang aman bagi suami bukan di kedai kopi, bukan di tempat pemancingan, bukan di tempat warung kopi, tapi tempat yang paling aman buat seorang pria, seorang suami adalah rumahnya sendiri. Rumahku adalah istanaku. Tapi pria-pria dengar, saya beritahu, tempat yang paling aman buat wanita bukan di gereja, bukan di kebaktian Moria, bukan di mall, bukan di pasar-pasar. Tempat yang paling aman buat wanita ialah di pelukan suaminya. Haleluya. Jadi kalau ada yang dengar khotbah ini live streaming, duduk dengan istrimu, kasih pelukan buat istrimu, taruh kepalanya di pelukanmu untuk memastikan bahwa dia itu aman, karena 9 bulan 9 hari dia memelihara keturunanmu di dalam kandungannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah kisah menarik dari seorang pria. Dia bercerita ke saya begini, Pak Pendeta, ternyata menjadi pria itu susah sekali ya, capek. Apanya yang capek? Kita bekerja pagi sampai malam. Wanita ini kok cuma di rumah. Dia habis kerja beres-beres, kasih makan anak, cuci piring. Habis itu dia menonton drakor, drama Korea. Kita yang mesti cari uang kemana-mana. Jadi apa maumu Pak? Boleh nggak saya minta sama Tuhan supaya tukar. Sekali-sekali aku yang jadi istri, istriku yang jadi suami. Coba aja bicara sama Tuhan. Lalu dia bicara sama Tuhan. Tuhan, aku minta tukar. Aku yang jadi istri, istriku jadi suami.
Tuhan bilang, boleh. Berapa lama kamu mau coba? Aku minta 1 bulan. Lalu Tuhan ubah. Pria ini jadi istri, istrinya jadi suami. Lalu suaminya kerja. Pria yang sudah jadi istri beresin rumah seperti layaknya seorang wanita. Minggu pertama dia begitu menyenangkan. Minggu kedua sudah mulai kesal. Minggu ketiga dia mulai bosan. Dia bilang ternyata menjadi wanita itu sulitnya bukan main. Lalu dia datang sama Tuhan lagi. Tuhan, boleh nggak balikin? Aku kembali jadi suami. Dia kembali jadi istri. Tuhan bilang boleh. Tapi kamu harus tunggu 9 bulan. Kenapa mesti 9 bulan? Karena kamu sedang hamil. Jadi menjadi wanita itu bukan pilihan mereka. Itu penetapan Allah. Karena itulah hormatilah mereka. Wanita-wanita Anda tidak bisa memilih jadi wanita. Tapi itu penetapan Allah. Dan ingat peristiwa ini. Ada 2 wanita di Alkitab yang sangat dahsyat. Menggemparkan dunia dan mengubah dunia. Ibunya Yohanes Pembaptis namanya Elisabeth. Dia sudah tua tetapi hamil. Dan seorang wanita lagi masih muda, gadis sebelum menikah tapi hamil, yaitu Maria. Elisabeth hamil di masa tua, Maria hamil di masa gadis. Dan kalau ini terjadi sekarang, pasti viral di mana-mana. Tetapi saudara perhatikan apa yang mereka lakukan. Elisabeth mengunjungi Maria. Maria mengunjungi Elisabeth. Dan ketika dia berkunjung, terjadi penyembahan dan puji-pujian yang hebat. Dan mereka menyanyikan pujian buat Tuhan untuk menunjukkan bahwa ternyata jika dunia menganggap wanita rendah, Allah memperhitungkan mereka sebagai kekuatan untuk mengubah dunia dengan hati dan jiwa mereka. Tadi di pertemuan majelis sebelum ibadah, kami sempat diskusi. Saya tanya beberapa majelis, kalau gendong bayi, siapa yang paling lama gendong? Pria gendong cuma 3 menit. Wanita gendong bisa 12 jam. Kenapa? Karena pria gendong pakai otot, tapi wanita gendong pakai hati. Dan itu hatinya Allah. Karena itu saya serukan dalam ibadah Moria hari ini. Para pria, hormatilah istrimu. Kasihi dia seperti Tuhan mengasihi kita. Karena mereka menjadi tempat di mana Allah pakai untuk menyatakan kedamaian bagi bangsa-bangsa. Wanita dipinjam kandungannya oleh Tuhan untuk menyelamatkan setiap generasi. Mungkin tidak ada lagi wanita yang melahirkan Yesus. Tidak ada lagi. Yesus cuma 1. Dan Maria dipilih. Dan wanita-wanita tidak mungkin lagi Anda melahirkan Yesus Kristus. Tapi anak di kandunganmu, cucu-cucumu adalah generasi yang mengalami kemenangan untuk bisa menyelamatkan setiap generasi mereka. Dan itu sebabnya penulis Mazmur 131 di ayat yang terakhir dia menyatakan, berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, dari sekarang sampai selama-lamanya. Tidak ada kekuatan apapun kecuali kuasa dan kekuatan Allah. Dalam masa pandemi gini, wanita-wanita jangan panik, jangan takut. Karena Allah yang kita sembah, Allah yang Anda sembah, Allah yang lebih hebat dan dahsyat. Segala sesuatu bisa berubah. Tapi Ibrani 8 berkata, Yesus Kristus tidak berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dulu kata positif, kata negatif itu buruk. Sekarang kata positif itu buruk. Dulu bersatu kita teguh,
sekarang bersatu kita mati. Dulu kita mesti cipika-cipiki, sekarang tidak boleh itu membawa penyakit. Kita kalau enggak kunjungi orang tua dulu, kita dianggap tidak sopan. Sekarang tidak boleh kunjungi orang tua karena membawa penyakit. Dunia sudah terbalik semuanya. Tetapi Tuhan Yesus Kristus tidak pernah berubah. Firman-Nya tidak pernah berubah. Pemilihan kandungan wanita menyelamatkan setiap generasi tidak pernah berubah. Itu berarti kasih karunia Allah tidak berubah. Itu berarti kedamaian Allah bagi dunia tidak berubah. Dan Dia pakai wanita sebagai dutanya untuk menyatakan kemuliaan bagi dunia. Selamat ulang tahun Moria. Tuhan Yesus mengasihi ibu-ibu. Saya juga mengasihi ibu-ibu. Karena ibu saya juga seorang wanita. Istri saya juga seorang wanita. Dan para pria, kita memberi penghormatan yang mulia kepada wanita. Karena Tuhan pakai mereka dari kandungannya untuk menyelamatkan dunia dan segala isinya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Bujur melala. Mari tundukkan kepala, kita berdoa untuk firman Tuhan. Ya Tuhan, kami bersyukur bahwa kami mensyukuri perjalanan Moria GBKP. Para wanita di berbagai pelosok dunia, khususnya wanita GBKP, kaum Moria. Tuhan, biarlah mereka tetap berpengharapan kepada Tuhan. Mereka tetap bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Menghormati suaminya, mendidik anak-anak mereka. Dan biarlah mereka menyadari satu hal penting. Mereka begitu berharga di mata Tuhan. Tuhan numpang kandungan mereka untuk menyelamatkan setiap generasi. Karena itu Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka menjadi wanita-wanita yang menyembah Tuhan luar biasa. Mereka menjadi wanita-wanita yang tidak sombong, yang tidak memandang rendah, yang tidak mengandalkan kekuatan sendiri, tapi yang meletakkan pengharapannya kepada Tuhan. Bapak berkati mereka, mulut mereka, tangan mereka, pelayanan mereka di rumah, di gereja, di mana-mana. Dalam masa pandemi mereka tidak panik, tidak takut. Karena Allah yang kami sembah itu Allah yang tidak pernah berubah. Yang karakternya enggak berubah. Yang kedamaiannya, kesuciannya, kemuliaannya tidak berubah. Dan Engkau telah mewakilkannya kepada para wanita untuk menjadi ibu yang membawa kedamaian. Kami juga berdoa untuk para suami, para pria, untuk mengerti kebenaran firman Allah, berdiri sebagai pengayom bagi wanita-wanita yang menyatakan damai buat banyak orang. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur untuk firman Tuhan. Haleluya. Amin. Mari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai sambutan atas firman Tuhan, kita berdiri dan menyatakan pengakuan iman kita dengan menggunakan pengakuan iman rasuli. Kita ucapkan dari hati dan mulut kita, kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saya persilakan jemaat duduk dan kita akan memberi persembahan syukur dengan semua ketentuan yang telah diatur oleh majelis jemaat maupun koordinator-koordinator sektor.
Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari sorga kan diberi penebus. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Karena kami terus beribadah kepada-Mu. Kami percaya Tuhan, dalam berbagai kesempatan, kemuliaan Allah tidak pernah berubah. Pernyataan Kristus tidak pernah berubah. Dunia berubah dengan segala peraturannya, tetapi Kristus Tuhan tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kami bersyukur hari ini bersama seluruh Moria di seluruh dunia, wanita gereja Batak Karo Protestan boleh memasuki usia yang baru tanggal 16 Oktober. Kami persembahkan para wanita ini di tangan-Mu. Engkau yang merancang mereka untuk melahirkan generasi demi generasi. Engkau yang menyatakan kuasa kemuliaan-Mu, menyatakan damai Kristus bagi keluarga dan bagi gereja. Karena itu Bapa, kami taruh mereka di tangan Tuhan. Seperti pengharapan mereka diletakkan kepada Tuhan. Tuhan beri mereka kekuatan, sukacita, damai sejahtera. Menghormati suaminya, mengurusi anak-anak. Lebih dari itu mereka menjadi penyembah-penyembah yang hebat dan dahsyat. Mereka yang masih bersama dengan suami, atau mereka yang sudah menjadi janda, firman-Mu Engkau menjadi pelindung bagi mereka. Segala kemuliaan buat Engkau Bapa. Biarlah firman Tuhan hari ini menolong mereka untuk mengerti. Dalam situasi apapun mereka tidak panik. Mereka memilih prinsip Elizabeth dan Maria. Dalam keadaan yang tidak menentu. Situasi-situasi yang mungkin dipermalukan. Mereka berserah dan berkata, kehendak Tuhan yang lebih mulia. Terima kasih Bapa, dalam mereka dalam arak-arakan perjalanan seperti Mazmur 131, mereka berjalan, mereka bergerak, menyembah Tuhan, membawa keluarga mereka, membawa anak-anak mereka untuk semakin dekat sama Tuhan. Dan pada akhirnya mereka berkata, berharaplah kepada Tuhan. Kata-kata kedamaian yang begitu hebat menolong kami untuk mengerti
bahwa tidak ada sesuatu pun di dunia ini di luar campur tangan Tuhan. Tuhan tahu segala sesuatu yang sedang berlangsung. Dan karena itu tolong mereka Tuhan. Baik di tingkat sinode moderamen, para wanita di tingkat klasis-klasis, di runggun-runggun, semuanya ada di dalam kesatuan tubuh Kristus, memamerkan kedamaian, memamerkan kemuliaan Allah bagi banyak orang. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan Yesus. Kami berdoa hari ini menyerahkan Majelis Jemaat Runggun Cililit Cengkareng. Ibu Pendeta bersama dengan Ketua Majelis dan seluruh penatua, diaken, Bapa beri mereka hikmat-Mu, sukacita, damai sejahtera. Dalam situasi pandemik mereka tetap tampil sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi semangat, menggairahkan umat untuk terus menyembah Tuhan, menggairahkan umat untuk berjalan menemukan kemuliaan Allah di gunung-gunung Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati seluruh kategorial, baik itu Zaitun, Moria, Mambre, Permata, pengurus-pengurus PJJ, jemaat-jemaat yang tersebar di berbagai tempat, yang sudah bekerja, yang sedang bekerja, yang mengalami pemutusan hubungan kerja, yang sedang berjuang. Bapa, tidak ada seorang pun berada di luar pengetahuan Tuhan. Karena itu hari ini aku berdoa di dalam nama Yesus, beri peneguhan itu, supaya mereka tetap berharap kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, segala kemuliaan buat Engkau, seluruh tim pelayanan live streaming, anak-anak muda kami yang mengatur seluruh teknologi. Bapa berkati mereka, lindungi mereka, jauhkan segala virus apapun, termasuk virus COVID-19, kami patahkan kuasanya dalam nama Yesus. Dan seluruh umat-Mu tetap hidup dalam kemuliaan Tuhan, juga anak-anak muda kami. Terima kasih Bapa, seluruh pelayan hari ini kami serahkan di tangan Tuhan. Kami ingat saudara-saudara kami, Pertua Emeritus Rasmuli Sembiring dan Nora, Tuhan beri pemulihan sempurna. Kuasa darah-Mu bekerja untuk Naras Bapa Rivel Ginting, Sambat Surbakti, Dharma Sembiring. Kami mohon dengan penuh hormat kepadamu, menyatakan kuasa pemulihan buat mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa memohon penghiburan dan kekuatan sejati buat kepada keluarga Bapak Agung Sembiring, karena Engkau telah memanggil anak kekasih kembali kepada Bapa di sorga. Tuhan beri mereka penghiburan dan kekuatan bahwa Agung Sembiring sudah bersama Bapa di sorga. Karena itu menjadi penghiburan yang sejati buat kami semua. Kami berdoa buat kota kami berdoa buat DKI, berdoa buat Tangerang, berdoa buat Jabodetabek di mana kami tempati. Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, kemuliaan-Mu, pakai gereja-Mu untuk memberitakan damai sejahtera buat bangsa ini, buat kota kami. Berdoa untuk gubernur, para gubernur di seluruh Indonesia. Berdoa untuk saudara-saudara kami khususnya di Tanah Karo. Berdoa untuk pemerintah pusat sampai daerah-daerah. Segala hormat kemuliaan buat Engkau. Kami berdoa untuk gereja di seluruh muka bumi ini menjadi alat damai sejahtera bagi bangsa-bangsa. Terpuji-pujilah nama-Mu, kami serahkan hidup kami hari ini. Kami bersyukur untuk jemaat-jemaat yang memberi persembahan syukur berupa uang atau natura apapun yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Yang dipersembahkan dengan berbagai cara dan bentuk fisik maupun mobile banking. Apapun jenisnya. Kami percaya Tuhan dalam situasi macam begini. Kebutuhan-kebutuhan meningkat, pendapatan berkurang. Tetapi kami tetap bersyukur kepadamu, karena rahmat Tuhan itu baru setiap pagi. Kembalikan semuanya kepada mereka dengan penuh hormat dan syukur kepadamu. Terima kasih, terpujilah Engkau pakai majelis jemaat, pakai pengurus PJJ, pengurus kategorial untuk mengelola keuangan ini dengan baik dan benar untuk kesejahteraan umat-Mu dan bagi kemuliaan Tuhan.
damai Kristus tersebar ke berbagai tempat. Secara khusus engkau pakai Moria, pakai umatmu, pakai jemaat GBKP Runggun Cengkareng. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya, amin. Saya undang jemaat berdiri. Kita mengakhiri ibadah online live streaming. Kita menyanyi dari kitab Ende-Enden nomor 373 bait 1, 2, dan 3. O Tuhan, kam sinemani aku. Oh Tuhan, Kau sinemani aku. Ku katakan lala bujur bandu. Gugur kuasa du benteng geluku. Damai ban keleng atendu. Ras ngalokan pasu-pasundu. Oh Tuhan, melingkar kuasa-Mu, rindu dengan tetap kegebangku. Geluhku ibas dalam atendu, tetap damai tenang tandingku. Ras ngalokan pasu-pasundu. Tuhanku sing cukupi geluhku, Kau merendu latar kira bangku. Pendahiku ibasu-pasundu. Oh Tuhan, malam atiku. Ras ngalokan pasu-pasundu. Saudara-saudara, kita akan berdoa Bapa kami sebagai doa sempurna yang diajarkan Tuhan Yesus. Kita berdoa, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kembali dalam kehidupan sehari-hari. Janji Tuhan tidak pernah berubah. Penyertaan Tuhan sempurna. Karena itu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadi alat di tangannya, penuhi panggilanmu sebagai umatnya, dan terimalah berkatnya. Allah Bapa di dalam kekayaan hikmatnya, memampukan saudara-saudara menjadi saksinya. Jangan takut, Tuhan menyertaimu sampai akhir zaman. Amin.
Terima kasih kita ucapkan pada Tuhan kita Yesus Kristus, di mana kebaktian kita pada hari ini telah berjalan dengan baik. Sekarang tibalah saatnya kita memasuki saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, kami undang untuk jemaat, kami persilakan untuk duduk kembali. Kami undang dari BPMR untuk memberikan informasi kepada kita semua. Yang terhormat Kabid Marturia, Pertua Surya Pengharapan Barus, kami silakan. Terpuji nama Tuhan, ibadah kita sudah dapat berlangsung dengan baik. Selamat hari ulang tahun kepada segenap Moria GBKP yang ke-63 tahun. Tuhan memberkati seluruh Moria GBKP. Majelis GBKP Cengkareng mengucapkan kepada seluruh jemaat yang ada di rumah atau di mana saja yang sudah mengikuti ibadah minggu secara live streaming pada hari ini. Dan majelis juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Martinus Liur yang sudah melayani kita pada hari ini. Tuhan memberkati pelayanan Bapak dan segenap keluarga, sehat-sehat semua. Terima kasih juga kepada Pertua Diaken Sektor Efesus, kepada tim IT, kepada tim song leader organis, dan semua kita yang terlibat di dalam kelancaran ibadah live streaming ini. Tuhan memberkati pelayanan kita pada hari ini. Jemaat kasih Tuhan, kita akan bertemu kembali di dalam ibadah minggu depan secara live streaming tanggal 25 Oktober 2020 yang akan dilayani oleh Pendeta Dewi Gurki, dan yang bertugas melayani kita adalah Pertua Diaken Sektor Kolose. Jemaat kasih Tuhan yang ada di rumah dan semuanya kita, mari tetap kita semangat, tetap sukacita, patuh pada protokol kesehatan, dan mari kita tetap semangat di dalam kehidupan kita, serta Shalom.